Gencatan senjata Iran Israel rentan, tuduhan pelanggaran bermunculan. Sebuah gencatan senjata yang ditengahi ais antara Iran dan Israel pada 24 Juni tahun 2025 ternyata rapuh dan segera diwarnai tuduhan pelanggaran dari kedua belah pihak. Perang selama 12 hari sebelumnya telah menewaskan ratusan orang di kedua negara. Kronologi peristiwa. Serangan awal 13 Juni tahun 2025, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap fasilitas nuklir Iran, menewaskan sejumlah komandan militer senior Iran. Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer dan kota-kota Israel. AIS kemudian ikut campur dengan menyerang fasilitas pengayaan uranium Iran. Gencatan senjata yang diumumkan 22 Juni tahun 2025, Presiden AS Donald Trump mengumumkan gencatan senjata yang disepakati kedua belah pihak, meskipun Israel tidak langsung mengkonfirmasinya. Iran menyatakan kesediaannya untuk menghentikan serangan balasan jika Israel menghentikan serangan sebelum pukul 4 pagi waktu Teheran. Tuduhan pelanggaran gencatan senjata 23-25 Juni tahun 2025, beberapa jam setelah gencatan senjata diumumkan, Iran dan Israel saling menuduh telah melanggar perjanjian. Israel mengklaim Iran menembakkan rudal setelah gencatan senjata dimulai, sementara Iran membantahnya dan menuduh Israel melakukan pelanggaran terlebih dahulu. Laporan menyebutkan adanya serangan rudal Iran ke Israel yang menewaskan warga sipil sebelum gencatan senjata resmi dimulai. Presiden Trump mengecam kedua negara karena pelanggaran gencatan senjata tersebut. Dampak, konflik tersebut mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di kedua negara. Pasar saham global pun bereaksi terhadap perkembangan situasi. Tuduhan Teheran terhadap Israel. Teheran menuduh Israel sering berbohong dan melanggar kesepakatan. Sebuah sentimen yang mencerminkan ketidakpercayaan mendalam antara kedua negara. Hal ini semakin memperumit upaya untuk mencapai perdamaian yang langgeng. Kesimpulan, situasi Iran-Israel tetap tegang dan rawan eskalasi meskipun gencatan senjata telah diumumkan. Ketidakpercayaan dan saling tuduh pelanggaran perjanjian mengancam stabilitas regional. Peran AIS dalam menengahi konflik ini masih menjadi sorotan, mengingat campur tangannya juga menuai kritik. Penyebab utama konflik Iran-Israel yang meletus pada Juni tahun 2025 adalah kompleks dan multifaktorial, tidak dapat disederhanakan menjadi satu penyebab tunggal. Namun, beberapa faktor kunci berkontribusi pada eskalasi. Serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Serangan pendahuluan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran pada 13 Juni tahun 2025 memicu reaksi keras dari Iran yang kemudian membalas dengan serangan terhadap target-target militer dan infrastruktur Israel. Ini merupakan tindakan agresi langsung yang menjadi pemicu utama konflik bersenjata. Ketegangan geopolitik yang sudah ada sebelumnya, hubungan antara Iran dan Israel telah lama tegang, ditandai oleh persaingan regional, perbedaan ideologis, dan tuduhan saling mendukung kelompok-kelompok oposisi di wilayah tersebut. Ketegangan ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menciptakan lingkungan yang mudah memicu konflik. Program nuklir Iran telah menjadi sumber utama kekhawatiran bagi Israel dan negara-negara Barat yang khawatir Iran dapat mengembangkan senjata nuklir. Ketakutan ini telah memperburuk hubungan antara Iran dan Israel dan menjadi faktor pendorong bagi tindakan-tindakan agresif. Peran AS, campur tangan AS dalam konflik, meskipun bertujuan untuk menengahi, juga dapat dilihat sebagai faktor yang memperumit situasi. Peran AS yang kontroversial dalam konflik sebelumnya di Timur Tengah telah menimbulkan ketidakpercayaan di berbagai pihak. Faktor ekonomi, konflik ini juga berdampak signifikan pada ekonomi global, terutama harga minyak. Kenaikan harga minyak akibat konflik ini menambah kekhawatiran pasar global. Singkatnya, konflik Iran-Israel pada Juni tahun 2025 merupakan hasil dari kombinasi serangan militer langsung, ketegangan geopolitik yang sudah berlangsung lama, kekhawatiran tentang program nuklir Iran, dan dampak ekonomi yang luas. Tidak ada satu faktor pun yang dapat menjelaskan sepenuhnya kompleksitas peristiwa ini. Peran Amerika Serikat dalam konflik Iran-Israel Juni tahun 2025 adalah kompleks dan kontroversial dengan berbagai interpretasi bergantung pada sumber dan sudut pandang. Berdasarkan informasi yang tersedia, AIS memiliki peran ganda. 1. Intervensi militer langsung. Pada tanggal 20 Juni tahun 2025, Presiden AS Donald Trump memerintahkan serangan udara terhadap 3 fasilitas nuklir utama Iran. Serangan ini menggunakan bom dan rudal jelajah menghancurkan sebagian fasilitas tersebut.
Tindakan ini menandai keterlibatan militer langsung AS dalam konflik. Sebelumnya AS hanya memberikan dukungan kepada Israel. Keputusan ini sangat kontroversial dan memicu reaksi internasional yang beragam. 2. Peran diplomasi yang kontroversial. Meskipun terlibat dalam serangan militer, AS juga mengklaim peran diplomasi. Beberapa sumber menyebutkan upaya AS untuk menengahi gencatan senjata, meskipun keberhasilannya dipertanyakan mengingat tuduhan pelanggaran gencatan senjata dari kedua belah pihak. Peran diplomasi AS ini dibayangi oleh intervensi militernya, membuat kredibilitasnya sebagai mediator dipertanyakan. 3. Evakuasi warga negara AS. AS juga melakukan evakuasi warga negaranya dari Israel pada 21 Juni tahun 2025. Ini merupakan tindakan standar untuk melindungi warga negara AS dalam situasi konflik, tetapi juga menunjukkan tingkat keterlibatan AS dalam krisis tersebut. 4. Dukungan terselubung kepada Israel. Sebelum intervensi militer langsung, AS diduga memberikan dukungan intelijen dan logistik kepada Israel, meskipun hal ini tidak secara resmi dikonfirmasi. Dukungan ini merupakan bagian dari hubungan sekutu jangka panjang antara AS dan Israel. Kesimpulan, reaksi internasional terhadap serangan udara AS di fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun 2025 sangat beragam dan terpolarisasi, mencerminkan hubungan bilateral dan kepentingan geopolitik negara-negara yang berbeda. Dukungan dan pembenaran. Israel secara terbuka mendukung serangan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan berani yang akan mengubah sejarah. Mereka mengklaim telah melakukan koordinasi penuh dengan AS dalam serangan tersebut. Senator AS Marco Rubio juga menyatakan bahwa dunia menjadi lebih aman dan stabil pasca serangan. Kecaman dan kekhawatiran. Iran mengecam keras serangan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap piagam PBB dan hukum internasional, mengancam akan membalas. Menteri Luar Negeri Iran menyatakan bahwa diplomasi telah dihancurkan dan Iran tidak akan kembali ke meja perundingan. PBB menyatakan kekhawatiran mendalam atas eskalasi situasi dan menyerukan dialog. Badan Pengawas Nuklir PBB juga meminta inspeksi baru di fasilitas nuklir Iran. Negara-negara lain, reaksi negara-negara lain bervariasi. Uni Eropa menyerukan negosiasi, Rusia mengecam serangan tersebut, sementara negara-negara lain seperti Ukraina, Inggris, Prancis, Cina, Arab Saudi, Pakistan, dan Organisasi Kerjasama Islam mengeluarkan pernyataan yang mencerminkan posisi dan kepentingan masing-masing. Beberapa negara Arab mengecam serangan balasan Iran terhadap pangkalan militer AS di Qatar. Filipina menyatakan belum memiliki informasi mengenai warga negaranya yang terdampak dan meminta warga negaranya menjauh dari fasilitas Iran. Kolombia memiliki reaksi yang terpecah dengan beberapa pejabat yang mengkritik dan yang lain mendukung tindakan AS. Secara keseluruhan, serangan udara AS memicu reaksi internasional yang terpolarisasi dengan beberapa negara mendukung tindakan tersebut sementara yang lain mengecamnya sebagai eskalasi berbahaya yang mengancam stabilitas regional dan internasional. Perbedaan reaksi ini mencerminkan kompleksitas geopolitik dan hubungan bilateral yang rumit antara berbagai negara yang terlibat. Tujuan serangan udara AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun 2025 berdasarkan informasi yang tersedia adalah untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Ini merupakan tujuan utama yang secara terbuka dinyatakan oleh AS dan sekutunya. Serangan tersebut ditujukan untuk menghancurkan atau setidaknya menunda kemampuan Iran untuk memproduksi senjata nuklir. Ketakutan akan senjata nuklir Iran telah lama menjadi alasan utama ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat. Mengirim pesan peringatan, serangan tersebut juga dapat diinterpretasikan sebagai pesan peringatan keras kepada Iran dan aktor-aktor negara lain yang mungkin mempertimbangkan untuk mengembangkan senjata pemusnah massal. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah proliferasi nuklir dan menjaga stabilitas regional. Memberikan dukungan kepada Israel, serangan tersebut juga dapat dilihat sebagai bentuk dukungan kuat AS kepada Israel yang telah lama merasa terancam oleh program nuklir Iran. AS dan Israel memiliki hubungan pertahanan dan keamanan yang erat, dan AS telah secara konsisten mendukung keamanan Israel. Menunjukkan kekuatan militer AS, serangan tersebut juga dapat diinterpretasikan sebagai demonstrasi kekuatan militer AS di panggung dunia. Kemampuan AS untuk melancarkan serangan presisi jarak jauh menunjukkan kekuatan militernya dan kemampuannya untuk bertindak tegas terhadap ancaman yang dianggapnya serius. Penting untuk dicatat bahwa tujuan-tujuan ini saling terkait dan tidak selalu eksklusif satu sama lain. Motivasi di balik serangan tersebut kemungkinan merupakan kombinasi dari faktor-faktor politik, keamanan, dan strategis.
Interpretasi tujuan tersebut dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan sumber informasi yang digunakan.